Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Ramadan Albiantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada Yohanes pasal 6. Kita akan membaca dari ayat 27 dan seterusnya nanti. Baik, ini adalah chapter ke-33. Jadi Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-27. Kita bahas sampai ayat 39 kalau waktunya cukup. Kalau tidak, nanti tergantung kepada waktunya bagaimana. Baik. Di dalam ayat 27, coba kita baca saja pasalnya itu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Teruskan sampai ayat 39. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dan sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih. Ergazeste mi tin vrosin tis apolumenon ala tin vrosin tin menusan is zoin eonion in oios tuantropu imindosi tutongar opatir esfragisen oteos. Ergazeste bekerjalah. Mitin vrosin tin apolumenon, bukan untuk makanan yang bisa musnah, atau bukan untuk makanan yang dapat binasa dalam terjemahan LAI, ya. Allah, tetapi tin vrosin tin menusan, tetapi makanan yang akan tetap tinggal is zoin eonion, sampai kekekalan. Sama-sama menuju kepada kehidupan yang kekal. In oios tuantropu, yang anak manusia, imindosi, akan berikan padamu, tutongar, karena dialah opatir esfragisan theos, dialah yang sang Bapa Allah, sang Bapa telah memeteraikannya. Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, 26. Jawab Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yaitu. Jadi tujuan mereka mencari Yesus bukan untuk tujuan rohani sama sekali. Mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang memberikan sesuatu yang duniawi yang digambarkan dengan makanan, dengan roti. Dan mereka tidak melihat prospek rohani dari Mesias itu. Makanya diingatkan oleh Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kehidupanmu jangan orientasinya hanya kepada sesuatu yang bersifat materi yang dapat binasa. Demikian juga tentang Mesias, jangan Mesias yang hanya manusiawi, yang hanya akan memberikan roti secara jasmani saja. Tetapi, lihatlah yang lebih dalam. Lihatlah pada sisi rohani daripada tujuan kedatangan Mesias itu. Makanya dia mengatakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lah, makanan apa ini? Inilah makanan karunia keselamatan yang ada pada Yesus. Maka dijelaskan selanjutnya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebagaimana sudah saya jelaskan berulang-ulang, anak manusia ini adalah gelar yang memang sering dipakai dalam kitab-kitab Injil untuk Yesus, yang menunjukkan dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan dalam penglihatan Daniel pasal 7 ayat 13. Tidak usah kita baca, karena sering kita baca sudah. Itu menunjuk kepada Mesias. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 63-65. Tetapi Yesus tetap diam. Coba ayat yang ke-62 deh. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi Yesus tetap diam. Terus? Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias Allah?" Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Atau bukan, atau tidak di situ. Terus? Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Ya, berarti iya, saya memang Mesias. Terus? "Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan." Itulah yang dilihat Daniel di dalam Daniel 7:13. Berarti memang anak manusia itu merujuk kepada Mesias. Oleh karena itu dengan Yesus mengatakan, aku Mesias, itu loh yang dilihat Daniel itu loh. Yang datang dengan awan-awan, yang duduk di sebelah kanan Allah akhirnya. Itu yang dikatakan nanti oleh Petrus pada waktu dia sudah bangkit dari kematian. Oke? Nah, ini Mesias ini yang akan memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Berarti dia menjadi sumber dari hidup kekal itu. Dan itulah yang harus kamu cari. Mengapa gitu? Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Artinya apa? Dialah meterai, penutup, pamungkas dari semua janji-janji Allah, nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Dialah menjadi nabi yang terakhir, nabi yang dimeteraikan oleh Allah. Sebab sesuatu yang dimeteraikan itu sudah final gitu kan. Surat aja udah ada meteraikan, udah bisa diubah-ubah. Sudah final. Karena Yesus adalah wahyu yang final itu, dialah yang memberikan hidup yang kekal itu. Maka kamu mencarinya jangan hanya mencari makanan yang duniawi saja. Demikianlah kita menjadi orang Kristen itu jangan mencari yang duniawi-duniawi saja. Karena itu kata Alkitab dikatakan, yang kau cari adalah kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang duniawi-duniawi itu akan ditambahkan, kan gitu kata Alkitab. Coba kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah hal yang rohani ini. Carilah pemerintahan Allah dalam dirimu dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Kebenarannya itu kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah.
perintah-perintah hukum moral ilahi. Artinya mencari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, mencari kekudusan. Nah, hal-hal yang duniawi itu akan ditambahkan kalau kita mencari Allah. Makanya jangan dicari makanan yang dapat binasa. Carilah makanan yang tidak dapat binasa, di mana ini akan diberikan oleh Kristus. Ayat 28 dari Yohanes 6. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ipon un prosafton, maka berkatalah mereka kepadanya, Tipiumen, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami bisa lakukan? Ina, supaya ergazometa, supaya kami melakukan ta erga tuteu, pekerjaan Allah. Dan inilah ciri agama-agama dunia. Semua agama dunia menekankan pada perbuatan pribadi. Nah, dengan perbuatan itu mereka anggap disitulah sumber daripada hidup kekal itu. Maka orang-orang ini juga begitu. Apakah yang harus kami perbuat? Seolah-olah perbuatan itu sendiri yang menyebabkan seseorang itu mencapai kerajaan Allah, mencapai hidup yang kekal. Hal yang sama dilakukan oleh orang muda yang kaya dalam Matius pasal 19. Coba kita baca. Kita baca ayatnya yang ke-19 dan 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Coba kita tanya ayat 16 kalau gitu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Dia tahu. Orang semua agama dari pemikiran manusia, perbuatan baik itulah yang akan membawa kita kepada hidup kekal itu. Dan ini di sini juga mereka bertanya. Dan banyak orang mengatakan, ya agama tidak jadi masalah, yang penting berbuat baik. Nah, ini terbalik dengan ajaran Injil. Injil tidak mengatakan begitu. Sebab keselamatan atau hidup kekal itu sumbernya dari karya penebusan firman Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, keselamatan itu adalah berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan baik manusia. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia itu pemberian Allah yang cuma-cuma, yang dalam wujudnya pemberian itu adalah wujud kasih karunia yang bekerja dalam kita, itu energi ilahi yang akan mengubah kemanusiaan kita itu menjadi mulia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Selamat itu artinya menjadi mulia seperti Kristus, dilepaskan dari kelabukan. Terus? Itu bukan hasil usahamu. Siapa manusia dengan perbuatan apa dia dapat mengubah dirinya mengalami pemuliaan seperti Kristus? Yang tidak bisa. Hanya pemberian Allah. Terus? Tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah, bukan transaksi dagang. Allah, aku beli surgamu dengan harga perbuatan sebegini. Beri aku pahala ya. Tidak begitu kalau iman Kristen. Allah telah memberikan karunia keselamatannya melalui mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya yang satu-satunya, menjadi manusia, lalu mati di atas salib mengalahkan dosa, dan dikuburkan mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis, dan dibangkitkan mengalahkan kematian, sehingga dengan menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa, iblis, dan maut ini, kita akan mengalami pemuliaan, karena Kristus dengan tubuhnya yang bangkit itu dimuliakan di sebelah kanan Bapa, dan kita akan duduk bersama di sebelah kanan Bapa dengan Dia. Jadi menyatu dengan Kristus, inilah sumbernya keselamatan itu, bukan perbuatan baik itu sendiri. Maka dikatakan itu bukan perbuatanmu. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaan, ya kan? Maka mereka mengatakan, pekerjaan apa lu? Ya kamu tidak bisa maka dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah? Pekerjaan apa yang kamu mampu lakukan?
Memang kamu mampu memuliakan dirimu, mengubah, melepaskan kelapukanmu itu menjadi kemuliaan. Karena dikatakan di dalam Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ini kita sedang menantikan pengangkatan sebagai anak. Disebut anak Allah itu bukan hanya sekedar label ya. Anak Allah itu artinya kita dijadikan seperti Allah dalam kemuliaan, dengan tubuh kita dibebaskan dari kelapuan, dari kematian, dari umur tua, dari sakit dan lain-lain, sehingga tubuh kita dijadikan mulia seperti tubuhnya Kristus sekarang. Di dalam Roma 3, Filipi 3:21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kenapa hina? Karena lapuk, dapat mati, dapat rusak, gitu kan, dapat binasa. Makanya hina tubuh ini. Dia datang untuk mengubah tubuh kita yang hina ini, terus sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah artinya tubuh kita akan dibebaskan tadi. Nah, karena itulah keselamatan itu. Pengubah muliaan seperti itu, keselamatan itu, ya tidak mungkin lah itu hanya dari sekedar perbuatan baik kita. Itu harus merupakan karunia-Nya Allah, pemberian dari Allah. Makanya firman Allah turun ke bumi, mengalahkan semua penyebab kelapuan dan kehancuran dan kebinasaan, yaitu dosa, iblis, dan maut, melalui penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Maka untuk menegaskan kepada mereka bahwa perbuatan manusia itu tidak mampu membawa dia kepada keselamatan, kepada penebusan itu, kalau bukan kasih karunia Allah. Maka Yesus menjawab selanjutnya ayat 29. Tolong Kak. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia. Apekrifi Yesus keipen aftis. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Tuto estinto ergon tuteu, inilah pekerjaan Allah itu. Ina, supaya Pistevite, kalian percaya, is on apestilen ekinos. Dia yang telah diutusnya. Berarti pekerjaan Allah yang dikehendaki Allah itu bukan pekerjaan yang dengan perbuatan baik kita sendiri lalu kita dapat membanggakan, oh saya sudah melakukan perbuatan baik ini, ibadah itu, saya dapat pahala, bukan itu. Menurut Kristus, pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya, jadi iman kepada Kristus. Iman kepada Dia yang percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, disitulah dengan percaya pada Kristus, kita beriman kepadanya, beriman kepada keilahiannya, kemanusiaannya, beriman kepada karya penyalipannya, maknanya apa, penguburannya maknanya apa, lalu kebangkitannya. Dan setelah beriman itu kita menyatu dengannya melalui baptisan. Menyatu dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Sehingga dengan demikian kita mengenakan Kristus melalui baptisan itu. Coba kita baca dalam Galatia 3:27. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus mengenakan Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus, mengenakan Kristus, manunggal dengan Kristus, menyatu dengan Kristus, akhirnya
kita ikut ambil bagian dalam hidupnya Kristus itu. Kita baca, yaitu hidup kekal. Hidup yang dinyatakan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang Nah, yang mati. benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, berarti telah mati disalibkan, lalu hidup lagi. Ini yang benar. Mereka yang mengatakan Yesus tidak salib, Yesus tidak bangkit, itu tidak benar berarti. Itu cerita bohong. Terus? Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, sebagai yang sulung dari orang-orang yang Telah meninggal. meninggal. Sulung dari apa? Sulung dari kebangkitan yang mendahului kebangkitannya manusia itu Kristus. Sehingga kalau kita menyatu dengan dia, kita ikut dalam kuasa kebangkitannya itu, maka dia menjadi yang sulung. Karena kita bisa bangkit akibat menyatu dengan kebangkitan Kristus. Tidak ada kebangkitan manusia kalau Kristus tidak bangkit. Dan kalau orang tidak percaya dengan Kristus menyatakan nanti ada kebangkitan, orang itu sedang bermimpi halu. Sebab tidak ada landasannya. Nggak ada landasannya. Loh, Allah kan berkuasa membangkitkan dia. Alasannya apa terus? Kenapa tidak dibiarkan rohnya saja yang masuk ke surga tanpa tubuhnya harus kebangkitan? Tapi kalau dalam iman Kristen ada alasannya. Alasannya karena Kristus firman Allah jadi manusia, menggunakan tubuh manusianya, mati, disalibkan, lalu bangkit. Maka kalau kita menyatu dengan dia, kita ikut bangkit juga. Gitu loh. Maka dia disebut sebagai yang sulung tadi. Kita baca lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sekarang. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ya, kita mati kenapa? Karena akibat daripada pemberontakan Adam yang terusir dari surga, terputus dari hidup ilahi, sehingga rohnya mengalami keterputusan dari hidup ilahi, tubuhnya akhirnya kehilangan penopang kehidupan, sehingga tubuh itu mengalami kematian. Gitu loh. Nah, kalau kita dilahirkan dari benihnya Adam saja, kita juga ingin mengalami kodrat Adam ini, kodrat yang dapat mati ini. Maka dikatakan ayat 21. Baca lagi. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dengan juga alasan ada kebangkitan, ya ada satu orang yang bangkit dulu. Dan itulah Yesus Kristus. Kalau kita percaya pada kebangkitan tapi tidak percaya pada Kristus atau seseorang yang dibangkitkan Allah dulu sebagai sebagai yang sulung yang mendahului semuanya dan sebagai penyebab perintis dari kebangkitan yang lain, itu halu namanya. Maka kita percaya bahwa Kristus bangkit dan dampaknya kalau kita menyatu dengan dia, kita ikut hidup itu. Terus kan? Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah, sebagai keturunan Adam kita mendapatkan kematian tadi. Makanya semua yang lahir itu lahir untuk mengalami mati pada akhirnya, karena kita mendapatkan benih kematian melalui Adam yang telah jatuh itu. Sama seperti apa katanya? Demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula kita akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, sebab Kristus telah bangkit dari mati, sehingga nanti kita pada akhir zaman kita mengalami kebangkitan itu. Nah, inilah efek dari percaya itu. Maka dikatakan ayat 29 tadi, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Diutus bukan dalam arti menjadi rasul. Diutus memang dari surga turun ke bumi. Diutus untuk mengalahkan dosa dan untuk membawa penebusan kepada kemanusiaan kita ini. Ayat 30. Dari Matius Yohanes 6. Ayat 30.
Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Ipen un afto. Maka berkatalah mereka kepadanya, ti un bis. Apa? Jadi apa yang kamu lakukan? Ti un bis si Simeon. Tanda apa yang kamu lakukan? Ina supaya ilumen kami melihat kepistepsomen si. Supaya kami percaya, kami melihat dan percaya kepadamu. Ti ergazi. Apa yang telah kamu lakukan? Saudara, kalau orang itu matanya sudah buta, diberi tanda pun tidak bisa percaya. Bukankah konteksnya ini Yesus baru saja memberi makan berapa ribu orang itu? 5.000 orang. Kok masih tanya? Tanda apa? Kebutaan rohani itu luar biasa. Sudah ada bukti depan mata pun, otaknya tidak bisa terima, hatinya tidak bisa terima. Nah inilah makanya sekarang banyak Injil itu sudah dijelaskan, oh masih saja muter-muter, tidak percaya, tidak mau percaya. Menyangkal ini, menyangkal itu. Karena apa? Ada kebutaan seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Tanda apakah yang kau perbuat? Nah sudah. Memberi makan 5.000 orang dan tanda-tanda yang lain yang mereka lihat. Ya, dalam konteks Injil, menyembuhkan orang mati, mengusir setan. Itu kan tanda semua. Ya. Supaya kami dapat melihatnya, dan itu kan mereka makan, bukan hanya melihat gitu. Dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Kalau orang hatinya sudah dibutakan, hatinya tertutup, dan ada semacam selubung dalam hati, dijelaskan bagaimanapun akan ngulang, yaitu itu saja pertanyaannya. Kayak kaset rusak yang diputar, bunyinya ngek, ya gitu aja. Ngulang lagi. Padahal sudah dijelaskan. Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ya. Ipat pateras imun, bapak-bapak kami, tomana evagon enti erimo. Makan mana di padang gurun. Katos esto gegramenu. Seperti yang tertulis. Artu ekturanu eduken aftus vagin. Dia memberi makan kepada mereka dengan roti yang turun dari langit. Mengapa mereka mengatakan ini? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Maksudnya, kamu memberi makan 5.000 orang itu udah belum apa-apa. Tapi nenek moyang kami kan selama di padang gurun selama 40 tahun itu selalu diberi makan mana dari surga. Jadi kalau gitu mujizatmu itu belum apa-apa. Dibanding mujizat yang telah dilakukan Allah melalui Musa. Berarti mereka menuntut supaya Yesus melakukan mujizat yang lebih besar, yang berlaku bagi semua umat Israel, gitu loh. Mujizat yang mereka anggap kecil itu belum apa-apa dibandingkan dengan mujizat yang terjadi pada nenek moyang mereka. Bukan kecil loh, 5.000 orang mau mati di padang gurun diberi makan kok kecil gimana? Konteksnya yang berbeda. Konteksnya nenek moyang mereka kan memang keluar dari Mesir, tidak ada apa-apa di padang gurun, lalu diberi makan pada Allah. Ini kan konteksnya bukan itu. Konteksnya mereka tidak ada makanan sore itu, gitu kan? Nah, kalau orang itu tidak bisa bersyukur dan tidak mempunyai iman, ya apa saja dibuat alasan untuk menolak Kristus, gitu. Apa saja. Gitu. Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku
yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Mujizat itu yang terjadi bukan karena Musa. Yang kamu bangga-banggakan itu loh. Itu bukan Musa. Kalau kamu membandingkan aku dengan Musa gitu. Ya enggak apa-apanya sebab Musa tidak melakukan mujizat. Yang melakukan adalah Allah. Mana itu turunnya dari langit. Bukan keluar dari tangannya Musa. Tapi sebenarnya ada mana yang lebih tinggi nilainya. Yaitu mana yang sejati. Roti yang sejati. Ya. Dan roti yang sejati ini, roti yang benar ini, memang turun dari surga. Ini Bapa yang memberi. Nah, tujuannya roti itu apa sih? Supaya orang tidak kelaparan akhirnya mati. Nah, ini roti yang sejati ini bukan hanya orang tidak kelaparan lalu supaya tidak mati. Tapi dengan makan roti ini adalah orang akan menerima hidup kekal. Itu loh, ini roti sejati ini. Mana hanya memberi makanan sepanjang 40 tahun di padang belantara saja. Tapi roti yang akan diberikan oleh Kristus, ini roti yang sampai kepada hidup kekal. Ini bedanya. Roti yang sejati yang turun dari surga dengan roti yang diberikan oleh Musa. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Nah, kalau roti dari Allah, ya roti yang turun dari surga, ya memang asalnya dari surga. Bukan sesuatu yang fisik dari dunia ini. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Dan bukan saja membuat orang mempertahankan hidup supaya nggak pingsan dan mati, tapi memberi hidup itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud adalah hidup kekal gitu loh. Bukan hanya hidup jasmani. Itulah keselamatan. Ya, ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ipon prosopton, berkatalah mereka kepadanya, Kyrie, ya Tuhan. Atau ya Tuhan. Pantote dos iminton irton amaton arton aftuton. Selalu berikan pada kami roti itu. Wah, kita nggak tahu apakah mereka ngerti maknanya roti ini. Apakah mereka masih berpikir roti duniawi supaya nggak usah beli gitu ya, nggak usah kerja, supaya selalu dapat roti itu. Atau mereka memang mengerti roti yang dimaksud itu adalah roti yang bersifat rohani, yang memang turunnya dari surga. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini Yesus menunjukkan roti yang dimaksud bukan roti duniawi, roti yang kamu bikin di rumah, bukan. Dia mengatakan, akulah roti hidup. Berarti menemukan makna kehidupan yang sebenarnya, kepuasan hidup, kekekalan hidup. Itu kalau hanya datang kepada Kristus. Sebab dialah roti hidup itu. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, tentunya tidak lapar dalam batin. Menemukan kepuasan, menemukan kedamaian, menemukan makna yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Sehingga tidak mencari sana-sini yang dicari dari biasanya adalah memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu. Karena mencari ke sana kemari karena tidak ada kepuasan dalam hidup. Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Batinnya yang haus, kering, kerontang, gitu kan. Tidak ada damai. Penuh dengan kekosongan. Inilah hati-hati yang haus. Jiwalah yang lapar dan hati yang haus ini hanya dipuaskan kalau orang datang kepada Kristus. Menemukan makna yang sebenarnya jika orang datang pada Kristus.
ayat yang ke-36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Al-Ipanimin, tetapi aku telah berkata kepadamu, Oti, Eurakate me, engkau telah melihat aku, Pistevite. Di sini antara hatimu dengan keinginan kebutuhanmu itu tidak sinkron. Hatimu lapar, jiwamu haus. Tapi telah diberi roti ini, kamu tidak mau terima. Kamu telah melihat. Roti ini di depan matamu. Roti ini bukan roti mati yang berada di atas talam atau di atas piring. Tapi roti-roti yang hidup yang berbicara kepadamu. Dan ini yang akan memberikan kepuasan dalam hidupmu itu. Kamu sudah melihat, tapi sudah aku katakan, kamu tetap tidak percaya. Dan itulah sebabnya dalam kita mengabarkan berita sukacita Kristus, ya banyak penolakan karena banyak hati-hati yang seperti ini. Mereka menolak dengan alasan macam-macam. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau begitu, bersyukurlah kalau kita bisa keras datang pada Kristus, berarti kita diberikan oleh Bapa kepadanya. Silakan nanti mereka yang tidak mau percaya sekarang. Sekarang ya silakan aja mau mengejek, mau menyerang, ya silakan, tapi nanti baru tahu. Kita bersyukur, kita yang dalam Kristus, makanya jangan mudah murtad untuk alasan apapun. Entah diiming-imingi ini, diiming-imingi itu. Lupakan itu semua. Karena pada akhirnya Kristus itu yang akan membawa kita kepada kehidupan dan makna yang sebenarnya dari kehidupan ini. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, kalau kita datang pada Kristus dengan sungguh-sungguh, tidak akan kita dibuang. Kecuali kita sendiri meninggalkan Kristus. Kalau kita tetap berpegang pada Kristus, tidak akan dibuang. Makanya pertahankan imanmu. Makanya makin dalami imanmu. Supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh macam-macam. Nah, salah satu mengapa saya membuat program ini adalah untuk menolong kalian, menolong saudara-saudara. Supaya memilih iman yang makin dalam kepada Kristus. Berdasarkan firman-Nya. 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab aku telah turun dari sorga, berarti kalau gitu, Kristus itu asalnya bukan dari dunia ini. Kristus bukan sekedar manusia biasa. Kristus berarti sosok surgawi yang menjadi manusia. Yang dalam Alkitab, firman yang menjadi manusia. Dan firman itu tadinya di surga, di dalam diri Bapa Allah itu sendiri. Oti kata vevika. Karena aku telah turun apotu uranu dari surga. Inapio tosilema toemon. Bukan supaya aku mengerjakan kehendakku. Allah tosilema tu pemsastos ime. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dari surga ke bumi tadi. Jadi kalau dalam Injil ada kata Yesus diutus, Yesus utusan, artinya itu. Bukan artinya Dia itu hanya sekedar rasul. Jabatan rasul manusia, bukan. Artinya memang Dia turun tadinya di surga, lalu turun ke bumi jadi manusia. Itu artinya kalau kita baca dalam Injil, ada kata-kata Yesus sebagai utusan, Yesus diutus, Bapa mengutus aku, dan semuanya itu. Jangan kita masukkan ide ajaran agama lain di dalam mengerti Injil. Injil harus dimengerti dari kacamata Injil itu sendiri. Ya. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi tujuan datang ke dunia itu bukan kehendaknya sendiri, apalagi kehendak Kristus sebagai firman dengan kehendak Bapa itu adalah satu. Dia tidak melakukan kehendaknya tanpa melakukan apa-apa tanpa
Satu dengan kehendak Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes 5:19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Karena Allah dan firman-Nya itu satu dalam kehendak. Jadi firman-Nya tidak akan melakukan sesuatu lepas dari kehendak Bapa. Kalau ada dua kehendak berarti ada dua Allah. Padahal kita tidak percaya dua Allah. Pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata-kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena itu dia kata-katanya Allah, firman-Nya Allah yang jadi manusia. Terus aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Iyalah, yang mengutus aku. Berarti kehendak firman dan kehendak Allah yang mengutusnya satu dan sama. Menunjukkan hanya ada satu kehendak, berarti ada satu Allah. Allah dan firman-Nya adalah satu. Berarti kalau begitu media memang diutus bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Dia yang telah mengutusnya dari surga ke bumi. Yaitu kehendak Bapa. Lah kehendak Bapa itu apa? Ayat 39. Dari Yohanes 6. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah ini kehendaknya Allah. Jadi kalau kita berada dalam Kristus, kita beriman pada Kristus, kita tetap berpegang pada Kristus, kita tidak akan terhilang. Itu pasti, karena itu janjinya. Maka kita harus tetap tinggal dalam Kristus, mentaati firman-Nya, selalu kontak berhubungan dengan Dia dalam doa, dan semua-semua yang ditetapkan dalam kitab suci. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah inilah, kalau dia manusia biasa, mana sih ada manusia bisa membangkitkan manusia yang lain? Bahwa dia bisa membangkitkan kita nanti di akhir zaman. Menunjukkan dia punya kuasa ilahi, karena memang dia firman-Nya Allah yang satu dalam hakikat ilahinya dengan Allah. Dan untuk itulah Kristus datang. Untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Makanya kalau kita datang pada Kristus, jangan hanya masalah-masalah duniawi yang kita tonjolkan untuk kita dapatkan darinya. Tapi ingat, masalah rohani ini. Sebab dengan yang duniawi, yang jasmani ini, ya kalau kita mengatakan umur kita paling panjang 80 tahun. Nah sekarang, saya sudah 60-an tahun, tinggal 20-an tahun. Itu pun kalau saya sampai mati umur 80 tahun. Kalau enggak, banyak orang yang 60 berapa mati, 70 mati gitu kan. Ya kita harus selalu mengingat akan kematian itu. Mengingat kematian itu dengan selalu hidup takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Nah itulah tujuan Kristus datang ke dunia, dan itulah artinya Yesus sebagai roti yang hidup. Akan kita lanjutkan nanti Rabu depan. Semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.